Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Madani dengan NIM 232098. Saya dari kelas I Program Mobile Lintas Platform. Di sini saya akan memperlihatkan hasil kerja saya untuk menyelesaikan tugas 2 saya, yaitu ini. Buat recording untuk rangkuman demo materi 5 sampai 12 lalu upload di YouTube. Dengan tujuan utama jelaskan struktur widget tree, apa saja elemen yang digunakan dan apa saja manfaatnya. Jelaskan logic basic control flow dan apa saja yang dampak dan fungsinya. Pada pertemuan 10 tambahkan atribut email dan password serta perkondisiannya. Inskripsi password menjadi tipe BCRYPT. Ya, di sini kita buka VS Code-nya. Di sini kita akan menjelaskan demo materi 5 dulu. Sini import paged Flutter material dar. Sini mengimport library Flutter. Sini void main run app untuk menjalankan aplikasi utamanya. Sini kelas material app, ini termasuk widget tree. Extend float state widget cause app materi 5 app. Di sini the box show mode banner, ini mematikan bannernya yang demo itu. Masuk ke kelas materi 5. Di sini ada scaffold. Ini juga termasuk widget tree. App bar, task belajar, layout Flutter, center, konten materi 5. Di sini masuk di konten materi 5. Konten materi 5 di widget wheel-nya return container. Kontennya digunakan untuk sebagai pembungkus utama kartu profil. Widget insign all. Di sini warnanya. Kalau yang digunakan agar kartu tersusun vertikal, memberikan jarak, size box. Sini nama mahasiswa konstan yang tertulis, nama kampusnya. Ini jaraknya. Setelah itu kita coba jalankan untuk materi 5-nya. Kita sudah membuat aplikasinya di sini yang akan merangkup semua yang materi-materi ini, dan yang kita pakai ini yang pertama, ini halaman pertama dashboardnya, yaitu materi 12. Ini termasuk juga materi 12. Kita masuk ke sini untuk buka materi kelima. Ini layaknya materi kelima. Dan tadi yang ini namanya, universitasnya. Ini untuk yang ininya. Untuk semesternya dan untuk teknik informatikanya. Kita lanjut ke materi kedua, materi ke-6, yaitu kan materi 5 tadi itu desain layout Flutter. Yang kedua yang materi ke-6 sekarang eksplorasi widget dasar dan dialog interaktif. Ini codingannya. Import paged Flutter material dar. Ini mengimport library Flutternya. Ini run aplikasinya. Ini materi 6. Ini termasuk widget tree-nya. Widget tree untuk materi
ke-6. Kita masuk ke kelas materi 6. Ini untuk mengisi nama, penginputan. Ini penginputan NIM. Function menampilkan pop-up dialog. Nanti akan muncul pop-up ketika datanya sudah diisi. Widget build, scaffold, ini sudah kita masuk ke widget tree keduanya, scaffoldnya. Dan selebihnya kita bisa lihat sini dengan keterangannya tinggi, mengisi waktu, mengikuti isi untuk tampilan input mahasiswa. Itu test field untuk menampilkan inputan mahasiswa nama, untuk menampilkan tampilan NIM, untuk tampilan untuk tombol kirim datanya. Dan di sini kalau kita mau lihat app barnya. Nah, ini termasuk juga widget tree-nya, app bar dan body. Ya, body ini termasuk anunya, widget tree-nya. Jadi susunannya itu ya tuh, nah, material up. Kita panggil materialnya itu materi 6. Ini yang kelas pertama. Baru scaffold. Nah, scaffold yang ini running return scaffold dan app bar. Ini termasuk widget tree-nya, pohon widgetnya, dan bodinya. Ini body. Sampai bawah. Dan ini tampilan untuk layarnya, tampilannya. Dan kita coba masukkan tes, kirim data, dan tampilannya akan begini. Konfirmasi data. Halo tes, apakah Anda ingin menyimpan data ini? Kalau kita pencet simpan, datanya akan tinggal di sini. Dia akan turun ke bawah dengan mengulang. Tapi ini tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Cuma begini saja. Tapi kalau datanya kita keluar, kita akan hilang. Kita lanjut materi ke-7. Yaitu pertama seperti biasa, ini mengimpor library. Ini kita masuk ke kelas materi 7-nya, app-nya. Ini widget tree-nya tadi. Masuk ke kelas materi 7. Ini yang scaffoldnya untuk menjalankan daftar mahasiswa TI, judul headernya, header untuk, dan ini sudah kita masuk di kelas daftar mahasiswa, yaitu dan isinya data listnya itu ada Siti, Andi, Budi, Dewi, Rian, dan Eka. Kita sudah masuk ke list untuk widget build-nya. Widget build-nya ini ada return list view, card, daftar nama, link, menentukan jumlah item berdasarkan panjang list, membangun tampilan setiap baris,
detail mahasiswa, dan nama lengkap mahasiswanya. Ini untuk pengeluaran daftar listnya. Kita coba lihat tampilannya. Materi 7 akan seperti ini. Ya, Andi tadi ini di sini. Dan nama-nama tadi itu ada di sini. Jadi dia akan memanggil teknik informatika subtitle yang di bawah sini. Dan semester 5-nya. Ini subtitle kecilnya tinggal di sini. Jadi ketika dia dipencet akan memiliki output begini, pop up, show dialog. Ini detail mahasiswa. Untuk pop up ini yang codingannya ini. Kita lanjut ke materi ke-8. Seperti biasa dengan judul materi 8 itu memahami state dan manajemen. Di sini import seperti biasa tadi, dia mengimport library Flutter, masuk ke run app, menjalankan aplikasi. Kita sudah masuk ke materi, masuk ke widget tree pertamanya di materi app, masuk ke kelas 8-nya, materi 8-nya. Bisa baik. Ini untuk tombol menghapus tombol tugas. Ini berfungsi untuk menandai tugas belum selesai atau selesai. Yang garis yang tercoret nantinya itu nanti di outputnya. Ini widget wheel-nya, target belajar hari ini. Scaffold-nya kita masuk ke widget tree keduanya target belajar hari ini. Bagian inputannya. Untuk bagian list view-nya ini dan sampai bawah. Kita akan coba cek outputnya untuk materi ke-8 memahami state management. Dia akan begini tampilannya. Ketika kita tambahkan tugas baru, program mobile, kalau kita tambah, dia akan turun ke bawah menjadi list view. Seperti yang tadi, dia akan menjadi list view, akan turun ke bawah. Datanya kita bisa tumpuk ini. Ya, seterusnya, kalau kita pencet tentang aksinya yang di kiri, dia akan tercoret kata-katanya. Yang tombol yang tadi, judul selesai. Ketika dihapus, ketika mau dia tidak ada anunya. Oke, lanjut saja ke materi 9. Untuk materi 9 adalah rute dan navigasi. Ini codingannya adalah ini seperti tadi, import paketnya, kita masuk ke kelasnya, kelas materi app 9 app-nya. Kita masuk ke halaman pertamanya, kelas halaman pertamanya kita akan memiliki tombol navigasi untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Kita masuk ke widget wheel-nya, scaffold-nya. Untuk halaman pertama adalah akan mengeluarkan
kata halaman pertama. Dan halaman keduanya, dan akan mengeluarkan juga tulisan dengan halaman kedua. Kita dapat mengirim pesan di halaman pertama, akan tampil di halaman kedua untuk materi 9. Untuk pesan untuk dikirim, ini anunya input apa, untuk text file-nya ini untuk apa, kayak tempat pengirimannya. Kita akan cek saja nih kalau mau, yang kayak ya kita untuk mengirim, yang untuk menulisnya ya, menulis kata-katanya. Penginputan, ini tombol kirim pada pindah untuk berpindah halaman. Ini halaman keduanya, akan muncul pesan dari halaman pertama, konstan untuk teksnya pertama yang akan muncul di sini, dan akan mengirim pesannya. Misal kita tulis tes, akan terkirim tes di sini seperti yang tadi ini di halaman kedua. Dia akan mengirim sesuai yang tadi kita tulis di halaman pertamanya. Ketika kita kembali, dia akan kembali ke halaman pertama tadi. Kita lanjut ke halaman 10, pelajaran materi 10, desain from dan implementasi validasi data. Nah, yang ini tadi kan ada tugasnya pada pertemuan yang ini. Pada pertemuan 10, tambahkan atribut email dan password beserta kondisinya. Jadi yang saya punya ini yang sudah saya tambahkan email dan passwordnya. Jadi inputannya itu ada NIM, nama NIM, email dan password. Seperti biasa ini import Flutternya. Kita masuk ke kelas materinya, materi app 10, kita masuk ke halaman materi 10 kelas materi 10-nya, halamannya. Ini akan menampilkan dialog validasi sukses ketika inputannya berhasil. Ini adalah inputannya tadi untuk list final text editingnya, yaitu untuk kita menulis teksnya. Ini sudah ada keterangannya juga. Kita masuk ke widget build-nya. Widget build ini akan memiliki bagian atasnya pendaftaran mahasiswa Undipa, inputan namanya, inputan NIM, inputan email, dan inputan password. Ini sudah ada tulisannya update untuk tugas yang penjelasan tugas 4 tadi, soal 4 tadi, menambahkan atribut email dan password. Jadi kita akan lihat tampilannya. Untuk tampilan materi 10, outputnya akan begini. Ketika kita tidak mengisi apa-apa, dia akan menampilkan kita harus mengisinya. Kalau kita mengisinya salah satu, dia akan sama. Kita akan coba. Nah, di sini akan muncul outputnya
nama, NIM, dan email. Untuk logika inskripsinya, ini cuma menambah atribut saja. Untuk inskripsinya sudah terhubung juga di sini. Password inskripsinya yang ini. Kita menggunakan inskripsian SHA 256. Ya, jadi begitu untuk materi ke-10. Kita lanjut ke materi 11. Karena materi 11 itu cuma pengenalan SQLite, itu kita sudah pasang di sini. Yang kita pakai di database helper, yang database ini materi 11. Public YAML, yaitu library-nya yang ini. Ini untuk, kalau yang crypto ini untuk materi 12 yang soal 5, untuk membuat sandi inskripsi. Ini database-nya untuk materi 11. Database helpernya, dia memiliki integer, ID, nama teks, name teks. Ini menggunakan SQLite, name teks, email teks, dan password teks. Ini fungsi menambahkan datanya, tambah data, insert data, untuk masukkan database-nya. Ini untuk menampilkan data. Ini untuk update data. Ini untuk delete, untuk menghapus datanya berdasarkan ID ya semua. Ini update dan delete ini juga berdasarkan ID. Jadi kita tadi lihat database helper untuk YP public pub spec YAML ini juga tadi sudah kita lihat. Dan materi mahasiswa dar. Ini juga materi 11. Ini penginputan yang akan muncul di inputan yang pertama tadi, yang di sini. Ini materi 12. Materi 12, input ID, string nama, string name, string email, integer itu angka, string password. Ya, kita lanjut saja ke materi 12-nya. Yang dengan materinya implementasi dan sinkronisasi database SQLite. Jadi ini berhubungan ya, materi 11 sama 12. Jadi dia saling sinkron. Yang dibahas tadi materi 11 jadi database-nya. Jadi yang dibahas sekarang di materi 12 itu kayak tampilannya untuk yang kita pakai di main Dart, form page dan home page. Kita lupa kalau ini terstruktur. Ini struktur aplikasinya ini yaitu memiliki folder helper, folder materi, folder model, folder pages, susunannya. Itu kita yang pakai di main Dart, form page dan home page. Yang ini materi 12. Ini juga. Jadi yang home page itu yang ini, data mahasiswa. Ini codingannya. Ini mengimport library-nya, mengimport halaman-halamannya juga, import database, import modelnya, import form page-nya, form page yang ini, dan materi page. Materi page ini yang saya buat sendiri untuk tampilan yang ini. Kita masuk ke pertamanya.
homepage-nya kelas pertamanya. Ini homepage state-nya. Ini fungsi CRUD-nya. Ini fungsi untuk mengambil data dari SQLite-nya. Ini untuk fungsi menghapus data berdasarkan ID yang tadi. Ya, versi CRUD. Ini show detail mahasiswa. Itu kayak tampilannya kalau ini bagian anunya, editingnya, edit yang tombol edit nanti show detail, edit sama anunya yang tampilan pertama tadi. Ini widget build detailnya, ini widget buildnya, ini yang ini data mahasiswa, data masih kosong, ini bagian sininya. Yang ini untuk susunan listnya nanti, list view-nya, yaitu ada list view mana ya sih? Ini list view. Ini nanti datanya itu kan tersusun di list view. Nanti di situ ada nama dan NIM, email. Lalu di sampingnya ada tombol edit dan hapus. Jadi ini floaten aksinya untuk pengungsian tabutannya, navigasinya. Nah, kita tes aja deh. Kita masuk ke form page dulu yang untuk penyimputan, yang form ini juga tadi saya yang ditambahkan itu yang untuk materi kelima, yang skripsi, password, dan yang ini sudah terinclude 2 nih, menambahkan password, dan passwordnya harus tersensor atau terinskripsi yang menjadi tip yang tidak bisa terbaca. Apa artinya? Di sini sudah kita tambahkan nama yang seperti pertemuan 10 tadi, nama, NIM, email, dan password. Kita coba input. Kita bahas codingannya dulu. Kita sini untuk importnya, pengimportan library, database, dan modelnya. Dan kita library kriptonya yang menghilangkan, yang mengganti kata-kata menjadi sesuatu hash, yang dia menggunakan hash SHA 356. Ini masuk ke form page. Jika null, tambah jika isi sama dengan edit. Ini untuk penginputan yang tadi. Sini untuk inputan ada nama, NIM, email, dan password. Yang ini controllernya itu untuk mendeklarasikannya. Nama controller, edit text, dan sampai ke password. Pass controller itu edit text. Kita masuk ke logika hash. Ini logika hashnya yang gunakan SH5256. Hasilnya akan seperti 8D969. Ini untuk jika masuk ke
mode edit. Ini untuk fill namanya, panggil deklarasian tadi yang nama controller yang sudah deklarasikan dia di sini, mana ya di sini, dan deklarasiannya ini nama, name, email, dan password. Ini untuk tombol simpannya, logika untuk tombol simpannya. Jadi kita tes anunya ya tadi, di dark ya, dan bagian dark itu kayak konsep dark itu kayak kita pertama kali login, kita pertama kali buka aplikasi yang dituju itu langsung ke sini, dia langsung tidak menuju ke homepage, dia menuju ke sini dulu. Jadi kita panggil dia ke homepage, kita panggil dia di homepage ini, yang ini. Untuk tampilan ke homepage ya, kita coba aplikasinya yang tadi kan ini materi 12, ini bagian homepage, ini bagian homepage itu pengisian. Kita coba namanya, name-nya, dan ini tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Berapa ya tadi? Dia minimal NIM-nya itu 6, link-nya ini 6. Berarti NIM itu harus 6 angka. Jadi dia kalau 5 dia tidak bisa, harus 6. Jadi kita tambah 1 lagi. Dia baru normal. Di sini emailnya, untuk logika email itu harus pakai Akeong atau yang ini ya. Coba sini gmail.com. Di sini passwordnya kita acak aja. Untuk password dia juga 6, maksimal 6 angka. Biasanya aplikasi-aplikasi itu udah 8. Jadi dia cuma yang kita punya ini cuma 6. Jadi dia akan muncul begini. Di sini kalau kita pencet dia akan muncul tampilannya, tampilan untuk melihat detail tadi. Ini gabungan juga ini nama, name, emailnya, dan ini password yang tadi kita sudah diinskripsikan ke HSH256. Jadi itu yang sudah termasuk di untuk soal kelima, inskripsi password menjadi tipe B crypto. Dan di sini ada tombol edit. Di sini edit anunya. Jadi kita coba tambahkan nomor 7. Kita simpan passwordnya. Coba lagi, nah dia akan terupdate. Kita kalau hapus ya pencet saja ini hapus, tapi datanya sudah terhapus di sini. Jadi kita akan lihat soalnya dulu tadi. Jelaskan struktur dan widget tree-nya. Widget tree itu yang tadi, widget tree itu yang bagian sini. Nah, coba yang gampang aja. Widget tree itu yang sini, dia susunan pembangunan aplikasinya. Di dalam aplikasi itu ada home, bagian strukturnya,
yaitu homepage. Sudah itu masuk ke home app ya, bukan. Sini aja lebih gampang. Ini materi app. Masuk ke ini kelas halaman pertamanya. Kelas halaman pertama. Ini widget halaman anunya. Kelas widgetnya untuk konten dan profilnya. Di sini sudah masuk di build, di widget buildnya. Jadi kalau yang penting dia kita cari scaffoldnya, ini juga termasuk widget tree. Kita app bar dan body mana ya, nah body ini panggil widget saja nih, isi kontennya lah. Untuk struktur akan ada soalnya struktur, jelaskan struktur ya. Struktur itu yang kayak begini. Nah, struktur pembuat yang menyusun aplikasi ini ada folder helper, folder materi, folder models, folder page. Folder helper itu isinya database, folder materi itu isinya materi 5 sampai 12. Materi model itu folder model itu ada mahasiswa Dart. Page itu halamannya itu halaman. Ntar ada homepage dan materi page. Dan ini main Dartnya ini. Masuk ke soal nomor 2, apa saja elemen yang digunakan dan manfaatnya. Yang seperti tadi kita bahas tadi, sudah ada keterangannya ini. Kayak kontainer digunakan sebagai pembungkus, kartu utama profil, pending untuk jarak isi dalam, margin untuk jarak luar kontainer. Jelaskan logika flow. Yang dua tadi ya, kayak dia filter builder. Kita lanjut soal ketiga. Jelaskan bagian flow yang ada dan apa saja dampak dan fungsinya. Kayak homepage, flow yang ini, if ini if else itu perkondisian penyimpanan data. Jika nol, kita lanjut. Di sini ada logika control flow-nya. Logik control flow itu kayak if else. Di sini ketika if else-nya untuk menyimpan data. Nah ini membuat objek dengan passwordnya bukan. Ini if else ya, ini if else jika sama dengan 0, mahasiswa sama dengan 0, maka jalankan fungsi tambah. Jika kosong berarti user ingin edit, maka jalankan fungsi update.
Validator logiknya, jika input kosong, tampilkan pesan peringatan. Jika semua validasi, baru mengirim ke database. Dampaknya aplikasi jika stabil karena tidak akan memproses data yang kosong. Dia harus terisi dulu sebelum mengirim. Intinya database kayak tadi kita masuk ke homepage, ini tidak bisa ditulis satu-satu, harus terisi semua artinya. Masuk ke soal 4 tadi, yang dari 5 ini sudah kan 10 pertemuan 10 kan sudah ada email dan password yang dihas serta apa kondisinya. Kondisi perkondisiannya jika email kosong, format, dan ini email tidak boleh kosong, dan format email tidak valid jika kurang account. Password harus diisi perkondisiannya. Password minimal harus angka 6 demi keamanan. Untuk yang tadi kan sudah ditambahkan atribut email dan password, view untuk email dan password. Oke, coba dulu apakah dia terkirim. Kalau dia tidak, berarti dia mirip yang materi form ini, atribut email dan password beserta kondisinya. Menambahkan, ini kan sudah ada email dan password. Di sini inskripsi, di sini juga kita sudah inskripsi untuk materi 10. Password yang diinskripsi ini menggunakan juga tadi HSH, menggunakan HSH. Tidak ya, ini tidak terpanggil HSH nya. Cuma materi 12 yang terpanggil. Dan inskripsi password menjadi tipe BCRYPT. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.